Di video perdana ini, kita akan membahas sebuah film sequel yang berjudul Life Free or Die Hard, yang merupakan film keempat dari sequel Die Hard. Disutradarai oleh Len Wiseman dan dibintangi oleh Bruce Willis sebagai John McClane, Mary Elizabeth sebagai Lucy, Timothy Olyphant sebagai Gabriel, Justin Long sebagai Farrell, Cliff Curtis sebagai Bowman, dan masih banyak lagi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Welcome to Plot Film. Di awal film kita diperlihatkan ruang pusat kontrol FBI yang sedang diretas sehingga semua layar monitor mati. Deputi Direktur Bowman memerintahkan bawahannya untuk mencari hacker pelaku dari peretasan tersebut. Di tempat lain, John McClane, seorang agen NYPD senior, memaksa seorang pria yang sedang berciuman dengan putrinya untuk keluar dari mobil. Melihat ayahnya menarik keluar pacarnya, Lucy marah kepada ayahnya, lalu masuk ke apartemennya meninggalkan sang ayah. If I want to talk to you, I'll call you. Lucy. Wait, Lucy. Di mobil, John dihubungi oleh atasannya. Sang atasan mengatakan bahwa FBI sedang meminta bantuan untuk membawa seorang hacker yang bernama Farrell. Sesampainya di rumah Farrell, John meminta Farrell untuk ikut bersamanya. Saat Farrell sedang bersiap-siap, tiba-tiba mereka dihujani peluru melalui jendela rumah. Ternyata sekelompok orang telah mengepung rumah Farrell dan ingin membunuhnya. Setelah melalui aksi tembak-menembak yang cukup menegangkan, akhirnya John dan Farrell berhasil selamat dengan menggunakan sebuah mobil. Sang penembak dihubungi oleh atasannya. Dia mengatakan bahwa misinya untuk membunuh Farrell telah gagal, disebabkan Farrell memiliki seorang penjaga dan 3 orang teman mereka telah mati olehnya. Pria ini bernama Gabriel. Dia memerintahkan anak buahnya untuk memulai rencana 1. Rencana yang dimaksudkan adalah mematikan transportasi dengan cara membuat semua lampu lalu lintas menjadi hijau, sehingga semua mobil saling bertabrakan dan terjadilah kemacetan di seluruh kota. Sementara itu, beberapa anak buahnya pergi mencari Farrell dengan menggunakan helikopter. John, yang terjebak dalam kemacetan, mengajak Farrell keluar dari mobil dan berlari menuju gedung tempat Bowman berada. Sementara itu, Bowman di markasnya mendapat laporan bahwa kereta dan transportasi umum lainnya sudah berhenti beroperasi. Tak lama kemudian, alarm bahaya pun berbunyi. Semua karyawan diperintahkan untuk keluar dari gedung, sehingga terjadilah kepanikan di mana-mana. Tentu saja semua ini adalah ulah dari Gabriel. Gabriel lalu memerintahkan anak buahnya untuk memulai tahap kedua. Tahap kedua yang dimaksudkan adalah menghancurkan ekonomi dan komunikasi, sehingga membuat ekonomi menjadi kacau dan komunikasi dikendalikan oleh Gabriel. John dan Farrell akhirnya sampai ke tempat Bowman. Sesampainya di sana, Bowman memerintahkan John untuk membawa Farrell ke tempat interogasi untuk mendapatkan informasi yang ia ketahui mengenai kejadian saat ini. John dan Farrell diantar oleh anak buah Bowman, yaitu Agen Johnson, dengan menggunakan mobil. Di tengah kemacetan, Agen Johnson memerintahkan rekannya untuk menghubungi polisi agar membuka jalan supaya mereka bisa lewat. Sementara itu, di tempat Gabriel, anak buahnya yang mendengar adanya permintaan membuka jalan kepada polisi langsung menyadari bahwa itu adalah Farrell. Ia pun berpura-pura menjadi petugas polisi dan mengarahkan Farrell menuju helikopter. Mobil yang ditumpangi Farrell dan John dihujani peluru dari helikopter anak buah Gabriel, sehingga membuat beberapa agen mati tertembak. John yang melihat situasi yang kurang menguntungkan mengambil kendali mobil dan membawa Gabriel menuju terowongan, sehingga membuat helikopter tidak bisa mengejar mereka lagi. Karena belum berhasil membunuh Farrell, Gabriel membuka kedua ruas jalan terowongan sehingga membuat mobil saling bertabrakan. Mobil John pun ikut bertabrakan. Marah dengan apa yang dilakukan para teroris ini, John pun mengambil sebuah mobil dan mengendarainya menuju helikopter. Dengan menekan gas full, John terjun dari mobil sehingga membuat mobilnya menabrak helikopter dan helikopternya pun meledak. Anak buah Gabriel yang selamat mengabarkan kepada Gabriel bahwa John dan Farrell telah mati meledak bersama mobilnya. Gabriel pun memerintahkan untuk memulai tahap ketiga. Tahap ketiga yang dimaksudkan adalah mengacaukan segala sumber daya seperti listrik, air, nuklir yang pada dasarnya semua dikendalikan dengan komputer. 3 tahapan ini dinamakan Fire Cell. Salah satu tim anak buah Gabriel telah sampai di Woodlawn, sebuah server rahasia milik Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat yang berfungsi untuk mendownload seluruh data kekayaan finansial. Apabila jaringan diserang, maka seluruh data keuangan secara otomatis akan didownload ke komputer-komputer yang ada di server
server di sana. Seluruh penjaga yang ada di sana dibunuh oleh pasukan Gabriel. Salah satu pasukan Gabriel masuk ke dalam server dan mulai meretasnya. Sementara Gabriel mulai mendownload data tersebut dari markasnya. Di sisi lain, John menelpon Bowman dan mengatakan bahwa pasukan teroris masih mengejar Farrell dan semua agen bawahan Bowman yang bersama John telah tewas. Di televisi terlihat semua stasiun televisi telah dibajak dan menayangkan hal yang sama, yaitu gedung Capitol yang tiba-tiba meledak dan hancur. Setelah diperiksa, ternyata gedung Capitol baik-baik saja dan tayangan di televisi hanyalah rekayasa belaka. Tak lama kemudian, jaringan komunikasi terputus dikarenakan satelit telah mati. Farrell mengatakan kepada John bahwa untuk menjalankan tahap 3 dari fire sale, para peretas harus melakukannya secara manual untuk mematikan sumber daya tersebut. John pun mengajak Farrell menuju tempat pusat kontrol pembangkit listrik berada. Sesampainya di sana, John melihat sebuah helikopter FBI dan para penjaga di sana telah mati. Sementara di tempat pusat kontrol pembangkit listrik, Mai, yang merupakan pacar Gabriel, sedang melakukan pemadaman listrik. Salah satu anggotanya menyadari bahwa ada yang sedang menuju ke tempat mereka. Mereka pun pergi untuk mencari penyusup tersebut dan meninggalkan Mai sendirian. John dan Farrell bergegas menuju pusat kontrol pembangkit listrik berada. Saat sedang menyusup, John bertemu dengan salah satu anggota Mai. Namun dalam sekejap, John yang merupakan agen senior pun berhasil membunuhnya. John dan Farrell pun berhasil masuk ke ruangan pusat kontrol dan menodongkan senjata kepada Mai, sehingga membuat Mai tak bisa berbuat apa-apa. John lalu memerintahkan Farrell untuk mengagalkan pemadaman listriknya. Saat John lengah, Mai yang merupakan ahli kungfu berhasil melawan dan menghajar John, hingga membuat John jatuh ke lantai bawah. Farrell yang tidak memiliki kemampuan bela diri dipaksa untuk menggagalkan apa yang baru saja dilakukan dan melanjutkan pemadaman listriknya. Saat proses pemadaman hampir selesai, John datang dengan menggunakan mobil dan menabrak Mai yang berada di ruangan tersebut, hingga John, Mai, dan mobilnya harus masuk ke dalam terowongan lift. Namun Mai berhasil berpegangan pada salah satu kawat lift dan berhasil masuk ke dalam mobil. Setelah melewati pertarungan yang melelahkan, akhirnya John berhasil mengalahkan Mai. Saat Mai hendak menembak John, mobil yang mereka naiki terjatuh dan membuat Mai mati meledak bersama mobilnya. Namun John berhasil selamat dengan berpegangan pada salah satu kawat lift. Melihat ada yang tidak beres di pembangkit listrik, Gabriel mencoba untuk menghubungi Mai. Namun, yang menjawab teleponnya adalah John. Mengetahui Mai telah mati, Gabriel memerintahkan untuk menyalurkan semua gas ke tempat pembangkit listrik berada. Sementara itu, John mengirim foto Gabriel kepada Bowman. Ternyata, Gabriel adalah rekan kerja dari Bowman, dan Gabriel merupakan kepala programmer bagian keamanan nasional dan infrastruktur. Gabriel pernah memberitahu para staf kepala bahwa sistem keamanan mereka sangat rentan dan diperlukan pemeriksaan ulang. Namun, mereka tidak menghiraukannya. Farrell baru saja menyadari bahwa aliran gas diarahkan ke pembangkit listrik dan mengatakan kepada John bahwa tempat itu akan meledak. Namun, mereka berdua berhasil selamat dengan masuk ke dalam sebuah mobil. Sementara itu, aliran listrik di seluruh kota telah terputus, membuat seluruh kota mati lampu. Terlihat juga Lucy, anak John, sedang berada dalam lift saat pemadaman listrik tersebut, sehingga membuat dirinya harus terjebak di dalam lift. Farrell mengatakan kepada John bahwa mereka harus menemui Warlock, dan Warlocklah harapan terakhir mereka. Warlock adalah seorang hacker yang sama seperti Farrell, dan dia sangat membenci polisi. Saat sampai di tempat Warlock, John pun menanyakan apa yang dia ketahui tentang Gabriel. Namun Warlock menolaknya karena dia membenci polisi. Namun akhirnya Warlock mau membantu mereka setelah John mengancam akan membunuhnya. Farrell mengatakan bahwa beberapa minggu yang lalu dia telah menciptakan sebuah algoritma pertahanan yang dapat bermutasi, dan algoritma itulah yang sedang digunakan oleh Gabriel saat ini. Itulah kenapa Gabriel sangat ingin Farrell mati, agar tidak ada yang menggagalkan rencananya. Namun Farrell masih tidak tahu untuk apa Gabriel menggunakan algoritma tersebut. Setelah Warlock mencari di beberapa sistem pertahanan nasional, dia hanya menemukan satu tempat yang cocok dengan algoritma ciptaan Farrell. Tempat itu adalah Woodlawn. Namun, mereka tidak mengetahui apa yang ada di tempat tersebut. Ternyata, aksi Warlock yang mencoba meretas sistem Woodlawn diketahui oleh Gabriel. Gabriel pun melakukan panggilan kepada Warlock dan melihat Farrell dan John ada di sana. John memerintahkan Farrell untuk melacak keberadaan Gabriel. Melihat John belum mati, Gabriel memerintahkan untuk mencari dan menangkap Lucy, anak John. Mengetahui anaknya telah ditangkap,
John lalu pergi menemui Gabriel untuk menyelamatkan anaknya. John tidak mau mengajak Farrell, namun Farrell memaksa untuk ikut bersamanya. Sesampainya di Woodlawn, Farrell membunyikan alarm yang ada di sana, sehingga Bowman mengetahui tanda yang diberikan oleh Farrell tersebut. Bowman akhirnya mengetahui bahwa tujuan sebenarnya dari Gabriel adalah untuk membuat semua data kekayaan Amerika Serikat di-download ke server yang ada di Woodlawn, dan kemudian mencuri semua data keuangan itu, sehingga dengan data tersebut, dia bisa mengakses semua kekayaan Amerika Serikat yang berjumlah miliaran dolar dimanapun dan kapanpun. Apabila hal itu terjadi, negara Amerika Serikat akan jatuh miskin karena hal tersebut. Keberadaan John dan Farrell telah diketahui oleh Gabriel. Dia memerintahkan anak buahnya untuk mencari John. Saat Farrell sedang melakukan rencana selanjutnya, mereka didatangi oleh anak buah Gabriel, sehingga terjadilah pertarungan. Akibat pertarungan tersebut, Farrell pun terjatuh ke ruangan pendingin server. Gabriel memerintahkan anak buahnya yang ada di server utama Woodlawn untuk memeriksa ke menara pendingin, sehingga ruangan tersebut menjadi kosong, sehingga membuat Farrell bisa masuk ke ruangan server menggunakan algoritma yang telah dibuatnya. Farrell lalu mengunci semua data tersebut dengan kode terdeskripsi. Saat sedang melakukan aksinya, anak buah Gabriel kembali ke ruangan tersebut, lalu menangkap Farrell. Farrell dibawa ke hadapan Gabriel. Di sana, Farrell berkenalan dengan Lucy, anak dari John. Gabriel memerintahkan anak buahnya untuk membuka kode yang telah dibuat Farrell, namun hal itu membutuhkan waktu. Sementara itu, Bowman meminta kepada Pentagon untuk mengirim sebuah jet tempur untuk mengawasi Woodlawn. Gabriel lalu membawa Farrell dan Lucy pergi dari tempat tersebut. Sementara John, yang sedang menuju ke tempat Gabriel, bertemu dengan anak buah Gabriel di menara pendingin, sehingga terjadilah pertarungan yang dimenangkan oleh John. John kemudian melihat rombongan Gabriel sedang membawa anaknya pergi menggunakan mobil. John mengikuti mereka dengan cara melompat ke atas truk yang dibawa oleh salah satu anak buah Gabriel. Setelah membunuh anak buah Gabriel, John kemudian mengambil setir truk tersebut. Lalu John menghubungi Warlock agar bisa disambungkan ke Bowman. Bowman yang sedang menuju ke Woodlawn menggunakan helikopter mendapat panggilan dari John. John memberitahu bahwa Gabriel sedang berada di mobil hazmat dan mereka telah menyandera putrinya. Tak lama kemudian, pesawat jet yang dikirim Pentagon telah sampai di lokasi Gabriel. Gabriel lalu memerintahkan anak buahnya untuk mendapatkan kode perintah jet tempur tersebut. Gabriel kemudian menghubungi pesawat jet tersebut melalui sambungan radio, lalu memerintahkan pesawat jet untuk menembak truk yang dikendarai oleh John, sehingga terjadilah penembakan oleh pesawat jet yang membuat jalan menjadi hancur. Namun hal itu belum mengenai truk yang dikendarai oleh John. Jet tersebut terus menembaki John hingga membuat truk yang dikendarai oleh John hancur. Namun John berhasil selamat. Gabriel kemudian berhenti di sebuah gedung dan memerintahkan Farrell untuk membuka kode yang telah dibuatnya. Awalnya Farrell menolak, namun setelah Gabriel mengancam akan membunuh Lucy, akhirnya Farrell mau membuka kode tersebut. Tak lama kemudian, John datang dan membunuh dua orang anak buah Gabriel, menyisakan Gabriel sendirian. Ternyata, anak buah Gabriel masih ada satu orang lagi. Dia lalu menembak John dan membuat pistol John terjatuh ke dekat Farrell. Gabriel lalu memerintahkan anak buahnya untuk memegangi Lucy, dan dia menangkap John yang hampir tidak sadarkan diri dan menodongkan senjata kepadanya. Gabriel juga memaksa Farrell untuk terus membuka kodenya. Gabriel kemudian menekan pistol ke bekas tembakan yang ada di bahu John, hingga membuat John kesakitan. John kemudian menekan pelatuk pistol yang dipegang Gabriel hingga pelurunya menembus bahu John dan mengenai leher Gabriel, hingga membuat Gabriel mati. Farrell kemudian menembak anak buah Gabriel dengan menggunakan pistol John yang tadi terjatuh ke dekatnya. Tak lama kemudian, FBI pun datang ke tempat tersebut dan cerita pun tamat. Itulah tadi seluruh alur cerita dari film Life Free or Die Hard. Sampai jumpa di video berikutnya.